Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan TKW Taiwan asal Indramayu ini harus pulang dan di blacklist karena hal ini. Tidak sampai di situ, dia juga kehilangan koper saat pulang ke Indonesia. Berita yang kedua adalah tolong sebarkan TKW asal Indramayu ini kopernya tertukar saat pulang sampai di bandara. Dia kebingungan dan bagi teman-teman yang merasa kopernya tertukar bisa langsung menghubungi mbaknya ini nanti ya guys. Berita yang ketiga adalah TKI yang pulang lewat Juanda, Surabaya dilarang dijemput keluarganya, juga dilarang pulang sendirian. Akan diantar pemerintah, berikut videonya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan TKW Taiwan asal Indramayu ini harus pulang dan di blacklist karena hal ini. Tidak sampai di situ, dia juga kehilangan kopernya saat pulang sesampai di bandara. Diliput dari suarabmi.com, TKW Taiwan Rohaneti, umur 42 tahun, harus mengalami hal yang tidak diinginkan saat pulang dari Taiwan. Hal yang tak pernah diduga yang ia alami pertama adalah Rohaneti mendapatkan blacklist dari imigrasi Taiwan. Pasalnya, saat melewati imigrasi di Bandara Toyen, paspornya terdeteksi ganda dengan perbedaan tanggal lahir, di mana satu paspor bertanggal hari 1973 dan lainnya 1974. Ia pun harus terbang ke Juanda karena penerbangan ke Jakarta dibatalkan karena harus mengurus masalah di imigrasi, karena tak ada penerbangan ke Jakarta yang masih kosong. Alhasil ia harus lewat Juanda Surabaya dengan bantuan tiket yang dibelikan bosnya. Derita Rohaneti tak sampai di situ. Setibanya di Bandara Juanda, ia tak menemukan bagasinya. Ada sebuah koper dengan label namanya, namun sesungguhnya bukan kopernya. Dan benar saja, koper tersebut tertukar dengan seseorang di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ditelusuri, ternyata semua adalah ulah agensi penerjemah dan calo di bandara yang salah menempatkan koper karena terlalu banyak TKI saat itu. Agensi pun tak bisa dihubungi sampai-sampai ia tiba di Jakarta. Kasus seperti ini tidak hanya menimpa Rohaneti. Kepada para BMI untuk selalu teliti dan waspada dan hati-hati jika saatnya mudik. Awasi selalu saat mau check-in pesawat bahwa semua barang-barang sudah aman. Agensi pun tak bisa dihubungi sampai-sampai ia tiba di Jakarta. Kasus seperti ini tidak hanya menimpa Rohaneti. Kepada para BMI untuk selalu teliti, waspada dan hati-hati jika saatnya mudik. Awasi selalu saat mau check-in pesawat bahwa semua barang-barang sudah aman dan masuk bagasi. Jangan serahkan semua kepada agensi dan calo bandara. Jangan masa bodoh sebelum akhirnya menyesal. Nah, ini perhatian ya guys bagi teman-teman ya yang ingin pergi ke luar negeri, yang pas pembuatan paspor itu harus diteliti secara baik-baik. Jadi untuk umur itu tidak boleh ganda ya guys, tidak boleh beda. Jadi dari paspor ke satu sampai paspor yang kedua itu umurnya harus sama seperti itu guys. Dan juga harus diteliti, usahakan umur di paspor dengan di berkas lain itu harus sama ya guys, tidak boleh berbeda. Karena kasus seperti ini sudah pernah dialami juga sama TKW Hong Kong dan dia harus pulang, bahkan harus berurusan dengan Pak Polisi dikarenakan paspornya itu dari paspor yang baru dan paspor yang lama itu umurnya berbeda guys. Jadi tanggalnya, tahunnya itu berbeda. Itu sebetulnya karena kurang ketelitian si pembuat, tapi karena kita juga teledor tidak memeriksa begitu ya, makanya itu akan membuat kita jadi kena masalah. Jadi karena paspornya bermasalah, akhirnya Mbak Rohaneti ini harus di blacklist guys ya, dan dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke Taiwan lagi dengan jangka waktu kurang tahu sampai berapa tahun, blacklistnya bisa dihapus begitu. Dan tidak sampai di situ guys.
Sesampai di bandara dia juga kehilangan kopernya guys, kasihan banget ya. Udah jatuh tertimpa tangga pula guys, jadi kasihan banget. Dan sebetulnya itu kesalahan agen, karena pihak agensi dan calonnya yang ngasih nama ke koper-koper tersebut guys. Jadi Mbak Rohaiti itu sesampai di bandara dia kebingungan karena kopernya ya, jadi kopernya itu udah berbeda gitu dengan namanya. Memang itu namanya Mbak Rohaiti, tapi kopernya bukan punya dia begitu guys. Hanya dia kebingungan gitu kan, nyari-nyari kopernya nggak ketemu dan di blacklist. Aduh kasihan banget. Nah, di sini ada 2 poin yang bisa kita jadikan pelajaran ya guys. Jadi poin yang pertama adalah sebelum kita check in ke pesawat, kita harus mengecek benar-benar ya koper kita, apakah koper kita itu nomornya atau namanya itu nama kita, seperti itu. Jangan sampai koper kita tapi namanya orang lain. Terus poin yang kedua adalah jika kita memperpanjang paspor ya, kita harus teliti baik-baik di situ tanggal lahir, nama, juga tahun itu harus sama dengan paspor lama. Jangan sampai paspor baru dan paspor lama itu berbeda, karena ini akan berakibat fatal dan menyebabkan kita di blacklist. Bahkan kita bisa berurusan dengan polisi karena dikira kita menggandakan berkas atau data, seperti itu guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama ya, semoga saja bisa kita jadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi. Dan oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kali ini masih datang dari TKW Taiwan ya guys. Tolong sebarkan TKW asal Indramayu ini kebingungan saat sampai di bandara karena kopernya tertukar dengan orang lain. Begini kronologinya. Diunggah dari akun Facebook Usi Putri Kekesi. Teman-teman minta tolong di-share ya, siapa tahu sampai ke pemiliknya. Koperku tertukar dengan yang tertera di koper ini. Nama aku Tusilawati, nomor Bekasi 75, alamat Ujung Jaya, Blok Kesesi, RT 2 RW 1, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Bisa hubungi FB ini ya kalau yang merasa menemukan koperku. Pada tanggal 2 Mei 2020 kemarin. Jadi kejadiannya kemarin ya guys, pas hari Sabtu, yaitu kemarin ini tanggal 2 Mei 2020. Jadi bagi teman-teman yang tahu ya, yang tahu bahkan atau mungkin pemiliknya yang punya koper ini, bisa langsung hubungi Mbak Usi Putri Kekesi ini ya guys. Jadi nama FB-nya ini bisa langsung hubungi beliau, siapa tahu nanti bisa ketemuan di mana atau mungkin bisa diantar, seperti itu. Jadi kronologinya tuh begini guys, Mbak Usi ini dia itu kan turun dari pesawat dan saat mencari kopernya yaitu di bagasi. Sebetulnya ini koper itu udah muter-muter terus, tapi dia tahu karena namanya bukan dia, akhirnya dia tidak diambil gitu. Walaupun kopernya sama, jadi warnanya itu sama, tapi namanya itu kan berbeda ya. Kalau di sini kan Ernawati dan nomornya juga 97 berbeda, akhirnya tidak diambil guys. Tapi setelah ditunggu lama gitu ya, kok ternyata nggak ada koper lain selain koper ini. Hanya sama Mbak Usi Putri ini ya diambil saja karena memang kopernya itu sama persis guys. Jadi dari warnanya, bentuknya itu sama persis. Hanya saja kan di sini kan ada namanya dan angkanya juga berbeda begitu. Dan Mbak Usi juga berpikir mungkin pemiliknya ini dia itu tidak memperhatikan nama juga nomornya. Yang mereka perhatikan itu hanya kopernya, seperti itu guys. Jadi ini nanti kalau misalkan ada pemiliknya, ada pemilik koper ini, bisa langsung menghubungi Mbak Usi ya guys. Siapa tahu nanti bisa ditukar ya guys. Dan mungkin di dalamnya ada barang-barang berharga sehingga Mbak Usi ini juga belum berani membuka kopernya ya. Dia juga takutnya nanti ada sesuatu yang hilang dan dia harus bertanggung jawab. Jadi itu tadi ya guys ya, mungkin ada yang tahu siapa pemiliknya atau mungkin bahkan pemiliknya, jadi segeralah untuk menghubungi Mbak Usi ya guys. Nah itu tadi ya guys berita yang kedua. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. TKI yang pulang lewat Juanda Surabaya dilarang dijemput keluarganya, juga dilarang pulang sendirian, akan diantar pemerintah. Berikut videonya. Sebuah video viral berdurasi 39 detik memperlihatkan seorang petugas di Bandara Juanda Surabaya sedang memberikan pengumuman kepada pengunjung bandara saat itu. Dalam video tersebut ada dua petugas menggunakan pengeras suara
sedang memberikan imbauan kepada pendatang dan PMI yang melalui Bandara Juanda, Surabaya saat itu. Yang barusan datang melalui Surabaya, Anda tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk dijemput saudara. Anda akan diantar oleh Provinsi Jawa Timur untuk tujuan Anda masing-masing, yaitu di kota Anda. Jadi silakan diinformasikan kepada saudara Anda bahwasanya di Terminal Surabaya tidak diperbolehkan untuk pulang sendiri atau dijemput di bandara, baik barang maupun orangnya. Begitu isi dari pengumuman tersebut. Untuk video tersebut dapat dilihat di bawah ini. Jadi mulai sekarang yang turun di Juanda Surabaya itu tidak diperbolehkan untuk dijemput ya guys. Jadi diperhatikan ya, tidak boleh dijemput sama keluarga, juga tidak boleh pulang sendirian. Nanti ada pihak pemerintah yang akan mengantar teman-teman sampai ke tujuan rumah masing-masing. Nah, berikut adalah video atas himbauan tersebut. Oke, sekarang kita langsung simak aja videonya seperti apa. Yang barusan datang di Surabaya, Anda tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk dijemput saudara. Anda diantar oleh Provinsi Jawa Timur untuk di tujuan Anda masing-masing, yaitu di kota Anda. Jadi silakan informasikan kepada saudara Anda bahwasanya di Terminal Surabaya tidak diperbolehkan untuk pulang sendiri atau dijemput di bandara, barang maupun orangnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi guys himbauannya, semoga saja bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin pulang melalui Juanda. Ini diperhatikannya, tidak boleh dijemput dan tidak boleh pulang sendiri. Nanti ada pihak pemerintah yang akan mengantar teman-teman untuk sampai ke tujuan masing-masing guys. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya ya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.